Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Hai guys, gimana kabar kalian? Weekend pertama di bulan Januari 2026. I hope you all so happy and motivated, blessing, and of course happy. Oh ya, by the way, hari ini aku itu mau membahas sebuah topik yang ringan sekali. Kenapa ringan? Ya karena ini ringan tapi penting. Pernah gak sih kalian itu berpikir kayak apa sih yang menjadi perbedaan antara posisi sebagai machine learning engineer, lalu ada data scientist, lalu ada data analyst. Sekilas kayak mirip-mirip banget semuanya karena berkaitan dengan data. Tapi sebenarnya ketiga posisi ini di dalam dunia kerja itu memiliki peran yang berbeda-beda, namun memang masih berkaitan. And today I will to explain to you all apa kiranya perbedaan antara machine learning engineer, data scientist, dan data analyst. Karena sebenarnya pun pada awal aku mengenal data scientist dan machine learning dan belajar soal AI, aku juga bingung terkait ketiga hal ini. Dan sekarang aku ingin mereview lagi pengetahuanku terkait ketiga hal ini. So, stay tuned and let's dive in. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat kontennya dan biar channel ini makin berkembang dan aku juga makin semangat untuk berbagi kepada kalian semua. Nah, untuk yang pertama, aku tidak akan langsung memulai dari machine learning engineer, tapi aku akan memulainya dulu dari si data analyst. Apa sih kiranya data analyst itu? Data analyst adalah seseorang yang tugasnya itu membaca dan utamanya adalah menganalisis data. Dia itu akan mendapatkan atau menggali sebanyak-banyaknya insight yang bisa didapatkan dan dilaporkan kepada tim bisnis. Mereka itu ngawasin data, mereka melakukan istilahnya perhitungan statistik, analisis statistik. Insight yang mereka dapatkan dari semua proses itu akan mereka sharing ke bagian tim yang memang bertugas sebagai eksekusi. Jadi misalnya kalau ada sebuah data yang banyak nih dalam sebuah bisnis, nah data analis ini tuh yang fungsinya itu membongkar data itu gitu loh. Jadi dia tuh menganalisis data. Data ini kira-kira punya insight apa aja yang berguna bagi bisnis ini ke depannya. Kayak gitu. Beberapa tools yang mereka gunakan itu antara lain ada Excel, ini wajib, lalu ada SQL, lalu ada beberapa yang memang digunakan sebagai visualisasi data, antara ada Tableau dan Power BI, dan juga tidak memungkinkan masih ada banyak lagi tools-tools lainnya yang mereka gunakan. Yang kedua adalah data scientist. Data scientist adalah seseorang yang bertugas melakukan eksperimen kepada data, melakukan pembuatan model, lalu juga melakukan evaluasi. Nah, dia itu kayak nyoba berbagai strategi yang bisa digunakan untuk untuk memperlakukan data yang ada, membuat sistem prediksi, sistem klasifikasi, forecasting, clustering, dan memahami pattern yang ada dari data. Jadi data itu juga sama-sama dibongkar. Dia itu membongkar data, menganalisis, melakukan eksploratory data analisis, dan setelah mendapatkan polanya, dia itu menentukan nih apa yang bakal dia lakukan kepada data itu. Apakah diklasifikasi, apakah di clustering, ataukah bakalan di forecasting, dan lain sebagainya. Singkatnya, data scientist ini adalah level up dari data analyst. Kalau data analyst dia itu hanya menganalisis dan sharing akan insight-nya kepada tim eksekutor. Kalau di data scientist, mereka itu akan menambah kapasitas kerjanya mereka. Juga menganalisis, juga memperlakukan data itu sebagaimana mestinya, seperti itu. Beberapa tools yang mereka gunakan itu antara lain sebuah bahasa pemrograman yaitu Python, lalu ada juga R, lalu semacam Jupyter Notebook itu untuk sebagai tempat eksekutor kodenya, dan library atau package yang paling terkenal banget adalah scikit-learn, dan juga masih banyak lagi tools-tools lain yang mereka gunakan. Yang ketiga adalah machine learning engineer. Di sini machine learning engineer adalah orang yang bertugas untuk menghandle model machine learning secara lebih lanjut. Jadi kalau misalnya si data science, mereka memang bisa membangun sebuah model machine learning, but dalam dunia nyata, kan model itu nggak cuma stuck berhenti di laptop si data scientist atau deployment yang ada di kantornya itu, enggak kan. Itu tujuannya memang mau dikeluarkan dan digunakan di aplikasi yang mereka buat. Si ML engineer ini, mereka itu tugasnya kayak gimana biar model ini bisa berjalan di real life, bisa digunakan di real aplikasi yang mereka bangun. Mereka itu mendeploy model, setelah deploy mereka juga melakukan optimasi model, mereka melakukan monitoring modelnya secara real life, dan juga bahkan mengintegrasikan model ini ke aplikasi atau sistem yang sedang dibangun. Beberapa tools yang mereka gunakan antara lain ada TensorFlow, ada PyTorch, ada Docker, lalu ada
ada Prometheus dan Grafana. BTW Prometheus dan Grafana ini kayak semacam tools yang banyak banget digunakan di dunia machine learning engineer untuk melakukan monitoring kepada model yang udah di-deploy. Kalau ada AWS dan juga lain-lain sebagainya. So guys, itu tadi adalah penjelasan dari ketiga job desk, yaitu data analis, data scientist, dan machine learning engineer. Di sini aku udah ngasih summarize di layar kalian. Kalau data analis itu dia ibarat seorang pengamat yang ngasih insight hasil yang dia amati. Lalu ada data scientist, dia itu ya biasa scientist sebagai seorang peneliti dan juga seorang pelatih model dari data itu. Lalu ada machine learning engineer, dia sebagai pemain di real application-nya. Jadi dari hasil analisa, dari hasil penelitian, dari hasil pelatihan, semuanya akan dikombin dan juga dieksekusi oleh si machine learning engineer ini. Ketiga-tiganya itu sama-sama punya peran yang penting dan krusial banget dalam dunia bisnis dan industri. So that's all guys, I think that's enough. Semoga video singkat aku kali ini membantu kalian untuk bisa menentukan tujuan kalian ke depannya, antara kalian mau menjadi seorang machine learning engineer, data analis, atau menjadi seorang data scientist. Temukan sekarang dan juga segera eksekusi roadmap-nya nanti bakal kayak gimana agar kita tidak membuang-buang waktu dan juga tidak membuang-buang energi. And that's all. Komen dong kira-kira nanti video ke depannya aku bakal bahas apa enaknya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat dan channel ini makin berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama terus. And yeah, see you in the next video.